Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Allahumma sholli wa salim wa barikala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu ilmu, lapangkan hati kami dalam memahami kebenaran, dan jadikanlah majlis ini sebagai sumber keberkahan serta ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Cerita dan Makna Hidup. Pada episode ke-33 ini, kita akan membahas suatu hal yang sering kali kita lupakan, padahal memiliki dampak besar dalam kehidupan. Episode 33, Hati dan Kesehatan, Rahasia di Balik Jiwa dan Raga. Sahabat Cerita dan Makna Hidup, yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hati manusia bukan sekadar organ dalam tubuh, tetapi juga pusat spiritual yang menentukan kesehatan fisik dan mental? Apa hubungan antara penyakit hati seperti iri, sombong, dan was-was dengan penyakit fisik? Mengapa Islam menganjurkan doa sebelum makan, padahal ilmu kedokteran mengajarkan bahwa penyakit berasal dari makanan yang tidak sehat? Semua ini akan kita bahas secara mendalam berdasarkan perspektif Islam, iman, ihsan dan ilmu kedokteran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban." Surah Al-Isra, ayat 36. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, dalam Islam, hati disebut sebagai qalb, pusat perasaan, niat, dan moralitas. Dalam iman, hati adalah cara Allah memandang atas kualitas diri seseorang, yang tertanam di dalam hati seseorang bahwa segala sesuatu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam spiritualitas, ihsan, hati, qalb, mengacu pada kesadaran, emosi, dan moral seseorang. Allah tidak menilai seseorang dari rupa, harta, atau status sosialnya, melainkan dari keikhlasan hati dan amal perbuatannya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk selalu menjaga kebersihan hati dari penyakit seperti iri, sombong, dan dengki. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, nomor 2564, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian." Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara, ayat 88-89, yaitu, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." Ini menjadi pembelajaran bagi kita agar selalu memperhatikan diri kita sendiri dalam setiap detik keadaan yang mencakupi di antaranya kesucian hati, ikhlas, tawakal, sabar, rendah hati, penyakit hati, sombong, iri, dengki, was-was, dendam, kebijaksanaan hati, kesadaran akan kebaikan, kasih sayang, dan empati. Dampak buruk jika hati, qalb, terganggu. Hati yang penuh kebencian dan iri hati membuat hidup penuh kegelisahan dan stres. Stres dan kecemasan terus-menerus bisa berdampak pada kesehatan fisik, termasuk penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan pencernaan. Hati yang kotor memengaruhi pola makan dan kesehatan. Orang yang memiliki penyakit hati, iri, dengki, tamak, seringkali kurang bersyukur,
sehingga pola makannya juga tidak teratur atau berlebihan. Contoh, orang yang tamak bisa makan berlebihan hingga mengalami obesitas dan penyakit pencernaan. Orang yang stres atau was-was sering mengalami gangguan makan, seperti tidak nafsu makan atau makan berlebihan saat cemas, sehingga asam lambung menjadi tinggi. Dengan demikian, kita dapat bersikap yang benar dalam menjaga kesehatan hati dan makanan. Makan secukupnya, hindari berlebihan, karena Rasulullah bersabda, "Tidak ada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Memilih makanan halal dan baik, thayyib, jangan hanya enak di lidah, tetapi juga baik untuk tubuh. Mengontrol emosi dan hati. Sifat iri, dengki, atau stres bisa memperburuk kesehatan. Berdoa dan bersyukur, berbagi. Makanan yang baik disertai dengan hati yang bersih, bahwa Allah telah memberikan makanan itu, akan memberikan kesehatan yang lebih baik. Sahabat, penyakit hati dan makanan saling berkaitan. Penyakit dari makanan bisa memperburuk kondisi hati, dan penyakit hati bisa menyebabkan pola makan tidak sehat. Doa sebelum makan adalah benteng perlindungan, tetapi tetap harus diiringi dengan usaha memilih makanan yang halal dan baik. Bersikap bijak dalam makan dan menjaga hati adalah kunci kesehatan fisik dan spiritual dalam Islam. Sehingga Rasulullah memberikan contoh dalam adabnya makan. Hati, qalb, adalah pusat detoksifikasi jiwa. Jika rusak, hati menjadi keras dan kehidupan penuh kegelisahan. Sahabat cerita dan makna hidup, yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dalam kedokteran dan hati dalam spiritualitas saling berhubungan erat. Contoh kondisi hati fisik memengaruhi hati spiritual, begitu juga sebaliknya, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Hati fisik, liver, jika pola makan tidak sehat, banyak lemak, alkohol, dan lain-lain. Secara spiritual, qalb akan berdampak, menurunkan energi, mengurangi kesadaran, mengantuk jika berlebihan makan, membuat malas dan kurang bersemangat dalam ibadah. Dan hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari menjadi mudah lelah, sulit fokus, enggan berbuat baik. Hati fisik, liver, jika kurang tidur disebabkan hal yang kurang bermanfaat dan unfaedah juga stres berlebihan. Secara spiritual, qalb akan memicu was-was, cemas, dan emosi tidak stabil, dan berdampak pada keseharian akan mudah marah, hubungan sosial terganggu. Hati fisik, liver, disarankan dengan olahraga teratur dan makanan sehat. Secara spiritual, qalb itu akan menjadikan diri kita membantu kejernihan pikiran dan menenangkan hati. Dalam keseharian akan menghasilkan lebih sabar, berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Salah satunya dengan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Di dalamnya ada esensi kesehatan. Hati fisik, liver, banyak zikir, bahwa Allah lah yang berlaku menjadi kesadaran dan bersyukur. Berbagi itu akan menjadikan diri kita mengurangi stres dan tekanan mental. Secara spiritual, qalb membuat tubuh lebih sehat. Tentunya akan terasa lebih bahagia, tenang, dan memiliki energi positif dalam keseharian. Jika hati seseorang dipenuhi dengki, amarah, dan iri, maka tubuhnya juga akan terdampak. Dalam kedokteran, stres yang berasal dari perasaan negatif bisa menyebabkan beberapa hal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sering marah dan stres, hati spiritual tidak sehat, bisa mengalami tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan, hati fisik terdampak. Orang yang makan tidak sehat dan kurang tidur, hati fisik terganggu. Bisa mengalami emosi tidak stabil, mudah cemas dan gelisah, hati spiritual terkena dampak. Sebaliknya,
Hati yang dipenuhi rasa syukur, sabar, dan ikhlas dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ilmuwan telah membuktikan bahwa pikiran positif dan ketenangan batin dapat meningkatkan sistem imun dan memperpanjang usia seseorang. Orang yang tenang, sabar, dan banyak berzikir, hati spiritual sehat, bisa memiliki kesehatan tubuh yang lebih baik karena stres berkurang. Bagaimana dengan makanan? Islam mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum makan. Ini bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk menenangkan diri sebelum mengonsumsi makanan, menghindari stres, dan meningkatkan kesadaran akan makanan yang kita konsumsi. Dalam literasi kedokteran, makan dengan kondisi hati yang tenang akan memperbaiki metabolisme dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Sahabat cerita dan makna hidup, yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesehatan bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal ketenangan hati. Inilah mengapa Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka, banyak berzikir, dan menjauhi penyakit hati. Dalam Islam, menjaga hati berarti menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang Muslim adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini menunjukkan bahwa menjaga hati yang baik akan berpengaruh pada ucapan dan tindakan kita terhadap orang lain. 1. Hati dalam kedokteran berfungsi sebagai organ vital yang menyaring racun, sedangkan hati dalam Islam berfungsi sebagai pusat spiritual yang mempengaruhi perbuatan dan perasaan manusia. 2. Penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong bisa menyebabkan penyakit fisik seperti hipertensi, gangguan jantung, dan stres kronis. 3. Doa sebelum makan bukan hanya ritual, tetapi juga bentuk penjagaan terhadap makanan dan ketenangan pikiran yang mendukung kesehatan. 4. Menjaga hati dari penyakit spiritual adalah salah satu kunci hidup sehat dan bahagia. Sahabat cerita dan makna hidup, yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pembelajaran kita dalam menata hati menjadi bersih dapat kita rangkum dalam 3 sudut pandang. 1. Sudut pandang Islam, hati yang bersih dapat terlihat dalam keseharian, dengan ketaatan menjalankan perintah Allah, dan ketakwaan yang menjadi buah akhlak yang baik. Segala aktivitas dengan mentaati aturan-aturan yang terakumulasi di dalam rukun Islam. Kebersihan hati dapat dicapai dengan mempraktekkan rukun-rukun Islam seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan sebagainya, juga mempraktekkan ketaatan dari esensi kelima rukun tersebut diaplikasikan dalam keseharian kita. 2. Sudut pandang iman, kebersihan hati dapat terlihat dari hati kita sendiri dengan meyakini, mengimani segala sesuatu yang tercantum dalam rukun iman ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. 3. Sudut pandang ihsan, kebersihan hati dalam sudut pandang ihsan merupakan penggabungan hasil dari keduanya, yaitu Islam dan iman. Dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat, dan dengan keyakinan, keimanan bahwa Allah Maha atas segala sesuatunya. Ini menandakan diri kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik, setiap aspek kehidupan, sehingga dalam pelaksanaan akan tumbuh rasa ikhlas, tenang, dan ridho. Hal ini menandakan kesehatan dan kebersihan hati yang menjadi pencapaian yang luar biasa bagi diri masing-masing. Kesehatan hati sangat berpengaruh dalam hubungan sosial, pergaulan, dan ucapan. Jika hati bersih, hubungan dengan orang lain akan lebih baik, ucapan lebih santun, dan pergaulan lebih sehat. Sebaliknya, hati yang kotor akan merusak hubungan sosial, membuat pergaulan sulit, dan menyebabkan ucapan yang menyakitkan. Jika hati seseorang baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika hati itu rusak, maka rusak pula seluruh amalnya.
Hadis riwayat Ahmad. Sahabat cerita dan makna hidup, yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sering dikatakan bahwa ihsan buahnya dari Islam dan iman. Contoh, seseorang jika sedang sakit, maka akan berikhtiar secara syariat, bertawakal secara iman, dan menerima dengan sabar dalam kacamata ihsan. Seseorang akan menjaga kesehatan hati agar hubungan sosial, syariat tetap baik. Banyak berzikir dan beristighfar, membersihkan hati dari iri dan dengki. Berhusnuzan, berbaik sangka, menghindari buruk sangka yang merusak hubungan. Menjaga lisan, hindari gibah, fitnah, atau perkataan menyakitkan. Memaafkan dan tidak menyimpan dendam, agar hidup lebih tenang dan damai. Mendoakan orang lain, hati jadi lebih bersih dan hubungan lebih harmonis. Sahabat cerita dan makna hidup, agar hati fisik dan spiritual selalu dalam keadaan sehat, kita ikuti jalan-jalan yang ada di kehidupan dan aturan-aturan dalam hidup kita. Sebagai penutup dalam episode ke-33 ini, ada beberapa tips yang sejalan dengan segi kedokteran maupun segi spiritual. Dari segi kedokteran, menjaga hati fisik, makan sehat, hindari makanan berlemak berlebihan dan minuman beralkohol. Minum air putih yang cukup untuk membantu hati membuang racun. Tidur cukup agar hati bisa berfungsi optimal. Olahraga teratur untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dari segi spiritual, menjaga hati kolab, meneguhkan keimanan hati. Perbanyak zikir dan istighfar agar hati selalu bersih dari iri dan dengki. Husnuzan, berbaik sangka pada Allah dan manusia untuk menghindari stres. Menjaga lisan dari ucapan buruk yang bisa merusak hubungan sosial. Ikhlas dan bersyukur dalam segala keadaan agar hati lebih tenang. Menjauhi iri dan dengki karena hanya akan menyiksa diri sendiri. Sahabat cerita dan makna hidup, semoga kita semua diberi hati yang bersih, tubuh yang sehat, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan lahir dan batin, serta selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Makna hati dalam kedokteran, fisik, dan hati dalam spiritual, kolab, berbeda tetapi saling berhubungan. Hati fisik, liver, adalah pusat detoksifikasi tubuh. Jika rusak, tubuh akan sakit. Hati spiritual, kolab, adalah pusat detoksifikasi jiwa. Jika rusak, hidup penuh kegelisahan. Kesehatan hati berpengaruh pada pergaulan, sikap, dan cara berbicara, karena hati yang baik akan menghasilkan ucapan dan perilaku yang baik. Menjaga keseimbangan antara hati fisik dan spiritual adalah kunci kebahagiaan dan kesehatan. Hati yang bersih membawa hidup yang sehat dan damai. Semoga kita semua bisa menjaga hati fisik dan spiritual agar hidup lebih berkah dan sehat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari rasa iri, sombong, dan dengki. Lapangkan dada kami untuk selalu bersyukur dan ikhlas. Karuniakanlah kami kesehatan lahir dan batin, serta lindungi kami dari segala penyakit, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.